baik Ibu, kita lanjut kepada ayat berapa Bu? 17 ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuha ya bunaya. Ya bunaya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Baik Ibu. Hai anakku, kata siapa hai anakku? Kata Luqman ya. Hai anakku, kata Luqman, dirikanlah sholat. Ya, coba Ibu di sini perhatikan, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan. Nah, jadi kita bukan hanya diperintah sholat Bu ya, tapi apa Bu? disuruh berbuat kebaikan. Iya, disuruh berbuat kebaikan kepada manusia Bu ya. Jadi bukan hanya kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kebaikan apa Bu? Menyuruh kepada orang berbuat baik gitu ya. Suruhlah manusia berbuat kebaikan ya. Dan nah di sini dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan dan laranglah mereka dari kemungkaran. Nah Ibu, kalau kebaikan insya Allah Bu ya, nggak terlalu susah Bu ya. Nah, tapi mencegah kemungkaran ini banyak yang nggak berani Bu ya, banyak nggak berani ya gitu. Apa takut apa Bu? Takut malah takut dibalik-balikin Bu ya, takut marah gitu. Gini, kadang-kadang maaf Bu ya, karena lu ngurusin diri orang lain, diri sana tulis sendiri gitu Bu ya. Iya gitu ya. Nah, padahal menyuruh kebaikan kepada manusia itu perintah Allah Bu ya, perintah Allah ya. Berbuat dan laranglah mereka dari kemungkaran. Nah, di sini Bu, melarang kemungkaran itu susah Bu ya. Kecuali memang ada kekuasaan di situ Bu ya. Pokoknya maaf ya, pokoknya RT melarang kemungkaran, pokoknya ada apa? Ya RT yang ngurusin warganya yang ada di RT-nya ya. Ada apa-apa itu, ada kemungkaran itu RT yang harus turun tangan ya. RT yang harus turun tangan Bu ya. Ada segala sesuatu masalah itu RT yang harus turun tangan gitu Bu ya. Paham Bu ya? Jangan dikira tanggung jawab RT nggak berat. Ya, tanggung jawab RT itu berat ya. Semua pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban yang Bu ya. Ya RT-nya, ya semua manusia Bu ya. Gitu Bu ya. Jadi jangan cuek Bu ya, jangan nutup mata gitu Bu ya, jangan nggak peduli ya. Jadi harus peduli kepada lingkungan ya. Kayak sih kan seolah-olah nggak peduli ya. Ya kan itu udah berbulan-bulan itu Bu, bukan baru seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan seperti itu. Itu kan seharusnya yang turun tangan itu ya iyalah, namanya juga ketua rukun. Katanya udah dilaporin juga ke RT sama Lis. Ya lapornya udah berapa lama? Karena ada tanggapan, kan ada tanggapan juga. Lah kemarin Mbak Sri kan mata-matain di sini. Mbak Sri. Nah sekarang maaf ya, orang-orang pada ngomong dulu waktu ada Mama Rizky, rumah Bu Ijah itu bersih. Setiap pagi dia mah dari ujung sampai ujung itu dia nyapu. Nah sekarang rumah saya udah kayak pelbak ya. Iya. Nah terus yang punya rumah emang peduli? Enggak, lewat aja, biarin banjir kayak gitu, sampah numpuk itu sampah kan bukan di tanahnya kan, tanah orang kan. Banjir, sampah numpuk, emang ada pedulinya? Padahal dia hampir tiap hari loh kalau pagi itu kan nagihin orang-orang itu kontrakan, nggak peduli ya. Nah terus kan saya ngomong tuh sama itu ya, sama yang belah sono. Kata saya pada tutup mata, kata saya nggak ada yang peduli. Lah Bu, saya mau ngontrak, ngebatas juga saya itu katanya pergi katanya. Aturan Ibu laporan sama yang punya rumah. Ya emang itu kewajiban yang punya rumah, iya nggak? Iya. Ya iya. Terus Ibu laporan sama yang punya rumah katanya gitu. Soalnya itu kan udah susah Bu dibenerin gitu kalau. Iya. Nah terus kata saya yang punya rumah juga kata saya orang sering hampir tiap hari kedengeran suaranya sering lewat. Nah kata Mbak Sri kemarin, ini Mbak Sri mahnya udah tahu banget.
lah tahu lah orang sering kelewat kata saya, tapi kan nggak ada respon apa-apa, padahal kan kebanyakan rumah dia kan. Nah itu tanggung jawab nanti Bu ya. Nah itu tanggung jawab, itu RT itu tanggung jawab ya, tanggung jawab kepada lingkungan yang tidak baik ya harus dibenahin sama RT. Jangan sanggup jadi RT kalau nggak mau ngebenahin lingkungan ya, gitu Bu ya. Jangan sanggup jadi RT kalau nggak mau mudahin nih lingkungan gitu. Jangan udah berapa bulan seperti itu. Nah jadi apa Bu tanggung jawabnya berat Bu ya. Jadi dan bersabarlah. Nah, Ibu yang namanya menyampaikan kebenaran ya Bu ya, dari dulunya juga pasti banyak musuhnya, pasti banyak yang tidak suka. Emang tafsir mengatakan begitu Bu ya. Kalau menyampaikan kebenaran apa Bu, banyak musuhnya, banyak yang tidak suka. Emang dari dulunya seperti itu. Nah, tapi diperintahkan untuk menyampaikan menurut kemampuan ya, semampunya. Pokoknya saya ini menyampaikan begini ya, kan menurut kemampuan saya, semampu saya kan ya, saya mampunya seperti ini ya sampaikan seperti ini gitu ya. Nah, jadi menyampaikan menyampaikan kebenaran juga Bu ya, harus apa Bu, menurut kemampuan ya. Dan suruh manusia berbuat kebaikan kan, melarang keburukan kan gitu, melarang kemungkaran. Nah itu menurut kemampuan ya, kemampuan saya seperti ini mengajak kebaikan ya, semampunya gitu ya. Jangan tidak mampu dimampu-mampuin. Kalau tidak mampu dimampu-mampuin nanti bisa pada sesat Bu ya. Pokoknya ditanya begini, jawabnya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan ayat itu ya. Nah, itu namanya tidak mampu mampukan. Jadi Ibu menyampaikan ilmu menurut kemampuan Bu ya. Jangan suka nggak tahu dalilnya dijawab, nggak boleh Bu ya. Kalau nggak tahu dalilnya jangan dijawab, ya bilang aja saya belum tahu dalilnya gitu ya, gitu Bu ya, nggak boleh Bu ya. Nah kemudian melarang mereka dari kemungkaran, susah juga kan. Nah di sini juga menyuruh melarang mereka dari kemungkaran, ini juga menurut kemampuan ya. Umpamanya kita mah nggak ada kemampuan apa-apa Bu ya. Nah kalau umpamanya RT ya melarang ada yang tidak baik gitu ya, ada narkoba, ada apa, itu kan urusan RT gitu ya. Nah kita ada kemampuan nggak? Ya enggak. Nah tapi Bu, walaupun tidak ada kemampuan Bu ya, tidak ada kemampuan dengan tangan, tidak ada kemampuan dengan lidah ya, dengan bicara ya. Nah, tapi hati itu harus apa Bu? Harus menolak, harus mengingkari. Seperti itu Bu ya. Nah, itu namanya apa Bu? Menyuruh melarang mereka dari kemungkaran ya. Dan bersabarlah. Tuh kan kata Allah suruh apa Bu? Suruh sabar. Apa yang disabarin tadi? Menyampaikan ilmu juga Bu ya, menyampaikan kebaikan juga harus sabar. Kadang-kadang orang dikasih tahu kebaikan, kadang-kadang nolak. Banyak nggak? Banyak Bu ya. Ya seperti saya juga begini ya, kan banyak yang menolak juga kan Bu ya. Harus apa Bu? Harus sabar. Ya memang dari dulunya begitu, kalau menyampaikan kebenaran emang harus sabar ya. Nah, jadi semua dai di sini kayak kalimatnya dai Bu ya. Nah, dai itu mengajak Bu ya. Dai itu mengajak Bu ya. Mengajak kepada kebenaran itu harus sabar. Kata siapa? Kata Allah. Kan di sini Allah yang mengatakan. Nah, paham Bu ya? Nah, mereka dari kemungkaran dan bersabarlah, kata siapa? Kata Allah ya. Atas apa-apa yang menimpamu gitu Bu ya. Nah kita mengajak kebaikan, malah suka suka balik-balikin, urusin aja diri kamu gitu ya, nggak usah ngurusin diri orang. Ada kan kalau dikasih tahu yang benar gitu ya, kasih tahu yang benar, kemudian apa menolak. Makanya di sini nanti akhir-akhir hadis-hadisnya banyak hadis-hadis tentang kesombongan Bu ya. Nah, jadi suruh sabar atas apa-apa yang menimpamu. Yang menimpamunya itu banyak ejekan dari orang, maupun mengajak kebenaran maupun menyuruh melarang kemungkaran. Pasti banyak apa Bu? Banyak ejekan gitu ya. Nah sesungguhnya yang demikian itu adalah Bu ya urusan yang diutamakan ya. Seharusnya urusan yang diutamakan apa Bu? Kesabaran Bu ya.
kesabaran tuh harus diutamakan. Kalau nggak diutamakan ya apa Bu jadinya? Kalau nggak diutamakan kesabaran ya udah bubar jalan. Iya, bubar jalan Bu ya. Makanya nuntut ilmu harus sabar Bu ya. Menyampaikan kebaikan harus sabar. Kemudian melarang kemungkaran harus sabar. Nah, kemudian kalau ada kalau umpamanya atas apa yang menimpamunya apa? Yaitu ujian, ejekan, jelas kan ada kan? Iya gitu. Nah, sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang diutamakan, yang harusnya diutamakan apa Bu? Kesabaran ya. Yang diutamakan apa Bu? Kesabaran ya. Orang menyampaikan kebenaran, banyak yang ngejek, banyak olok-olok. Orang yang melarang kemungkaran sama gitu ya. Paham Bu ya? Jelas Ibu ayat 17? Baik, kalau udah jelas ayat 17 kita masuk ke ayat 18 Bu ya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Baik Bu. Dan janganlah engkau palingkan pipimu kepada manusia. Apa artinya Bu? Malengos. Kalau kata bahasa saya malengos ya. Itu dilarang Bu sama Allah. Tapi kenapa banyak orang yang sombong kalau ketemu orang yang nusuk terus melengos? Karena nggak belajar. Kalau udah belajar, Ibu berani nggak kalau ketemu orang nggak suka terus melengos? Takut. Iya, siapa yang nyuruh? Allah. Iya, Allah melarang apa? Memalingkan pipi ya. Melengos itu ya, memalingkan pipi atau memalingkan muka seperti itu. Nah, tapi banyak manusia yang seperti ini kalau tidak suka sama orang terus melengos, terus nyari jalan lain, masya Allah, pura-pura nggak tahu, iya, takut amprokan, akhirnya balik deui, takut amprokan, akhirnya ngambil jalan lain, enak nggak kayak gitu? Nggak enak Bu ya. Nah itu jadi nyusahin. Iya. Nah itu kan nyusahin diri kan. Orang mau lewat situ, ada si Anu, akhirnya balik deui. Nyiksa maneh teu? Saya balik muter ke sana. Ya, nyiksa maneh Bu ya. Iya. Terus kita udah sering nanya dia melengos, jadi kita bukannya kita yang melengos. Iya. Melengos jadi aku balik gitu. Ada. Jadi ya. Aturan Ibu terus aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Ibu yang salah ya. Iya. Nggak boleh ya. Mama Dita ketemu orang itu, orangnya suka melengos, terus dipelengosin lagi Mama Dita. Ya nggak boleh. Bukannya melengos aku. Iya, nggak melengos tapi ngambil jalan lain kan? Ya sama aja menghindari namanya. Nggak boleh Bu ya. Makanya kita tuh Al-Quran tuh ilmu Bu ya. Ayat per ayat kita kaji ya, kata per kata kita kaji, kalimat per kalimat kita kaji, jadi kita tahu Bu ya. Kita tahu kenapa orang suka pada melengos, karena nggak tahu ayatnya ya. Kita belajar tahu ayatnya ya, jangan sampai dilaksanakan, jangan sampai dikerjain sama kita. Ketemu orang yang tidak suka terus melengos, jalan aja terus Bu ya. Biarin ya Bu. Iya. Itu udah berapa kali ya kita mungkin. Iya. Jadi aku Iya. melengosin aku Nggak boleh, itu namanya ngambil jalan lain Bu ya. Nggak boleh, terus aja. Itu namanya makanya kalau kata bahasa saya mah sarwana. Iya sarwana kalau gitu mah nggak boleh Bu ya. Iya. Jadi ingat Ibu ya, Allah Bu ya melarang orang melengos, memalingkan muka ya, melarang ya. Itu tertanda sama Ibu Lis bareng ke pasar. Ya kan orang namanya ketemu ya, pasti biarpun nggak kenal tuh sekedar Bu gitu aja. Iya. Ada tulis. Iya. Terus orangnya emang nggak ngiroin Bu. Iya. Karena ini nyapa orang kaya katanya. Saya ketawa aja itu. Iya. Ada yang cerita juga Bu gini. Kan ada seseorang nih membagi-bagi sembako ya, bagi-bagi sembako.
itu bertiga katanya jalan, yang seharusnya yang janda dibagi, yang susah dibagi, Iya. yang dibagi Yang yang kaya. Astagfirullah. Terus ngasihnya tuh harusnya kalau mau ngasih yang kaya, Harus terus jangan tahu, ya. yang mesin yang janda nggak dikasih, ya seharusnya jangan. Ngumpet ya, Bu. Harusnya harusnya si kaya si miskin sama si janda tuh jangan di depan si miskin sama jangan di depan si janda gitu. Lah lagi jalan bertiga, ya ini si janda, ini si miskin, ini si kaya, bareng-bareng tiga, yang di jalan cuma Kaya si dapat. kaya yang dikasih. Enggak boleh gitu Bu, walaupun gajinya full seminggu 7 kali Bu ya. Kalau perilakunya seperti itu tidak boleh Bu ya, tidak boleh. Kita tuh ibu ibadah, kita ngaji itu untuk memperbaiki akhlak Bu ya, untuk memperbaiki Terus akhlak. gini Bu, kan sono punya utang gitu ya, tak tagih, nggak ini aja, apa sih namanya, alasan aja ya. Iya. Terus aku juga nggak mau ketemu, kalau ketemu dia aku minggir. Nggak boleh ya, sekarang udah ketemu ayatnya, nggak boleh Bu ya. Nggak boleh Bu ya. Kalau saya Nggak kan boleh. begini, kalau orang kan suka ada yang datang-datangannya Bu. Kalau lagi gerecek-gerecek gitu ya, kalau lagi Iya. jabut-jabut gitu kan. Ada lagi. Ya gitu. Saya mah dipaksain aja ke orangnya. Gue mah kalau ngeliat tuh lagi jabut nggak mau nanya, kata saya takut ini. Dianya ketawa. Iya. Begitu nggak mau nanya, kata terus terang, kata saya takut diiniin lagi kata. Takut nggak diladenin. Iya. Baik, ya udah Bu ya. Jadi sekarang mau ketemu ayatnya. Ibu berdiri satu itu ayatnya Bu ya, yang 18 dari surat Luqman Bu ya. Jadi nggak boleh memalingkan pipi ya, nggak boleh sombong, nggak boleh ngambil jalan lain Bu ya. Kita mau ke sana, ketemu orang, lihat orang itu, kita belok, nyusahin diri nggak? Nyusahin diri, gitu kan? Udah sampai Aku Ya, udah iya. jadi muter. Nah, pokoknya apa sih namanya? kita lagi jalan ngelihat orang itu yang nggak suka, balik deui. Yang sadar mau nyusah diri bukan? Nyusahin diri kan? Gitu Bu ya. Dari muka jauh. Iya, gitu Bu ya. Nggak boleh Bu ya, nggak boleh. Tapi ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Masih banyak terjadi di masyarakat kita. Paham Bu ya? Insya Allah. Udah dirubah sekarang semuanya Bu ya. Mentang-mentang kita dipelengosin terus kita melengosin lagi, ya nggak boleh lah. Kita Iya. nggak main, udah dia. Ya itu sama aja, ngambil jalan lain sama aja menghindar, nggak boleh ya. Padahal kalau terus ditegur lama-lama itu kok Bu. Lemah. Iya, jadi Iya. terus Begini ya Bu ya, begini ya. enggak. Ada cerita nih, ceritanya tapi bener ya. Nih maaf Bu ya, ini ada tetanggaan ya, tetanggaan. Jadi tetangga yang baru itu Muhammadiyah gitu Bu ya. Nah yang satunya NU, kita mah cerita bener aja ya. Nah si orang yang NU itu deketan tetanggaan. Kalau ditanya suka melengos-melengos, tapi si orang Muhammadiyah itu nanya terus gitu Bu ya. Iya, nah itu yang seharusnya begitu Bu ya. Biarin dia melengos, kita nanya terus. Nanti lama-lama ya nggak apa-apa kalau sampai selamanya nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Yang penting kita nanya, gitu Bu ya. Nggak boleh Bu ya. Jadi kalau umpamanya orang melengos-melengos, kita tanya terus Bu ya. Emang Pahala Bu ya. iyalah, ya dapat pahala lah ya. Terus gini Bu ya, apa susahnya sih tiba ngomong kagak dibeli ya? Iya. Emang ngomong dibeli? Iya. Kan udah di apa? Udah dikasih mulut sama Allah. Suka Iya. kelorok gitu Bu. Gimana? Kalau nanya orang yang suka melengos gitu nggak disauri, dia suka Hatinya kelorok. Nggak usah. Tanya terus Bu. Iya, Bu. Tanya terus, Iya, tanya terus. Iya. Tanya Ada terus. tetangga juga begitu. Iya, Bu. iya, di mana-mana nih manusia ini karena nggak belajar Bu ya, ya begitu. Dikiranya itu apa namanya dosanya ringan, enggak ringan dosanya Bu ya. Dosa sama orang sombong tuh nggak bisa masuk surga Bu ya. Nah, gitu Bu ya. Dia mempertahankan kesombongan, ya udah mempertahankan untuk masuk surga Bu ya. Mempertahankan kesombongan namanya itu Bu ya. Masya Allah di masyarakat kita ini, Masya Allah. Apalagi kalau udah merasa kaya. La ilaha illallah. Kalau udah merasa kaya, ditanya juga pura-pura nggak dengar malah nunduk. Masya Allah.
lah kalau Iya gitu, masih jauh aja udah Heeh. arahnya udah Iya. bingung. enggak apa nggak usah rasa sakit hati. Jadi kalau maaf ya. Maaf ya, kan Mama Olil kan merasa dong kalau saya ini saya maaf ya, saya tuh emang suka nyuci apalagi gitu ya. Nah kan gitu, enggak usah, itu pekerjaan yang mulia loh, itu Iya, pekerjaan iya. yang halal loh. Enggak begitu sih Bu, ya itu yang maksudnya yang mau disapa itu dari Iya. jauh ke Udah, udah tahu oh, itu oh. udah ini Ya iya. Udah pura-pura nggak ngeliat. Pura-pura nggak ngeliat. Kalau umpamanya kepergok, kalau dulu kan saya waktu masih bisa jalan sana, kalau kepergok itu kan umpamanya dia tuh nggak ngelihat saya dari jauh ya. Kalau kepergok saya langsung nunduk. Masya Allah, Ya tetap aja Bu, cuman Bu itu. nanya saya juga, tapi dianya langsung nunduk gitu ya, Iya, pura-pura iya. nggak lihat. Nggak boleh Bu ya. Mana ayatnya? Ini. Baik. Ayat Baik Bu ya. Memalingkan pipi artinya memalingkan muka Bu ya, pada waktu yaitu berbicara dengan orang lain ya gitu ya. Tidak boleh Bu ya. Umpamanya saya menyampaikan begini, ibu nggak suka gitu kan, Manjep-manjep. iya kan, iya gitu kan. Kenapa datang? Gitu. Astagfirullah. Ini menyampaikan Al-Quran Bu ya, tapi banyak juga yang nggak suka ya memalingkan muka itu Bu ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi dan janganlah engkau memalingkan pipimu kepada manusia ya, sombong ya. Baik. Dan janganlah berjalan dengan sombong di muka bumi Bu ya. Ada orang jalan di Iya. ada nggak? Ada Bu ya. Itu nggak boleh sama Allah. Jadi jalan mah ini aja biasa aja Bu ya. Sebiasa kita jalan Bu ya. Jangan dibikin-bikin. Biar kelihatan orang gagah ya. Biar kelihatannya gagah, biar kelihatannya apa gitu. Jadi jangan dibikin-bikin Bu ya. Itu nggak boleh Bu ya. Kata siapa? Kata Allah ya. Dan janganlah Bu ya, itu berjalan dengan sombong di muka bumi Bu ya. Tidak boleh ya, tidak boleh. Ini tentang kesombongan ini sampai ayat 9 sampai ayat 19 Bu ya. Ini banyak hadisnya Bu ya tentang kesombongan. Tidak boleh apa Bu? Sombong. Apa sih sombong? Meremehkan orang lain. Ya itu tadi yang memalingkan muka itu Bu ya. Itu namanya sombong Bu ya. Enggak ketemu sama orang itu terus memalingkan muka, mengambil jalan lain Bu ya. Namanya sombong Bu ya. Malah yang ini. Jadi nggak boleh. Nggak disautin lagi. Boleh sombong. Ya nanya aja. Lah kan tadi saya udah cerita ya. Yang satu kalau ditanya nggak nyatun tiap ditanya lu terus aja itu orang Muhammadiyah terus aja nanya gitu. Saya suka nggak ditanya. Enggak. Nggak boleh Bu ya. Kalau saya ya, pokoknya ya lewat ketemu. Iya, mereka kayak pokoknya. Udah gitu sering lagi lewatnya ya. Iya, emang tiap hari Bu jalannya di situ. Emang jalanannya ke situ ya Bu ya. Iya, jalannya di situ. Sama istrinya. Udah jangan suka disebut-sebut namanya Bu ya, nggak boleh Bu ya. Kan juga suka nggak ini kalau. Karena Ibu kalau bilang itu nggak usah disebut namanya, pakai inisial inisial gitu ya Bu ya. Ya, Jangan ada. gitu ada gitu Bu ya. Jangan itu si Anu nggak boleh Bu ya. Apalagi saya kan ini suka dikirim-kirim ke grup ya, kirim ke teman gitu ya, nggak boleh Bu ya. Itu si Anu, ya Allah ya Rabbi, kan dari dulu saya udah bilang jangan suka nyebut nama ya. Jangan suka nyebut nama kamu ya. Baik, dan janganlah berjalan dengan sombong di muka bumi. Udah tahu sombong dong? Tahu ya. Kemudian sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi songkak gitu ya. Orang sombong tidak disukai sama Allah. Kalau tidak disukai sama Allah, larinya kemana? Perginya kemana? Ya ke neraka lah. Sombong, songkak gitu ya. Orang sombong tidak akan masuk surga. Iya, sombong, songkak gitu dia akan masuk surga karena sombong itu penyakit, songkak juga penyakit. Hati-hati Bu ya, kalau kita udah belajar
nggak usah ngeladenin orang, biarin aja orang begitu ya, kita begini aja gitu Bu ya. Nah, orang begitu biarin itu. Mama Olil jalan aja ke setiap hari, syukur-syukur kalau ketemu terus, syukur-syukur kalau ketemu terus. Iya Bu, lah emang jalannya dia ke pasar Ya iya. tiap hari lewatnya di situ. Iya, emang jalanan. Otomatis itu pasti Iya, ketemu. ketemu. Gitu. Pas waktunya sama gitu ya. Iya. Jalan Ya, aja. waktunya kok mesti sama gitu. Iya. Dia pulang dari pasar. Jalan aja. Itu jalanan umum ini Bu ya, jalan aja. Ibu nanya aja. Iya. Enggak usah mentang-mentang. Sekedar nyapa aja Bu. Iya. Enggak usah minder dia orang kaya, kita orang miskin. Enggak usah, ngapain minder-minder. Maksudnya kan udah lama di sini udah Ya, tahu iyalah. gitu loh. Iyalah. Kita mau diem aja lah gitu. Iya Namanya gitu ya. kenal ya. Iya. Enggak usah. Mama Olil nanya aja mau disayatan Kalau dan kayak saya juga namanya tetangga, sebelum ada tetangga udah ada dia ya. Iya. Dia udah tahu, maksudnya udah tahu ya. Iya. Mau nggak Jangan tahu gimana. di ini aja, ditanya aja terus, Bang. Dibaikin aja terus. Tapi sekarang Jangan Mama Olil minder. Enggak Ah, sih. saya mah orang miskin, dia mah orang kaya. Terus minder, terus enggak mau nanya, enggak usah Bu. Tetap Enggak sih Bu, sekarang udah ini udah mendingan. udah ini kalau ketemu ya Iya. Udah makan mendingan. ya, Bu gitu, udah begitu. Udah mendingan. Ya alhamdulillah. Baik Bu ya. Nah, ini kan kita pelajaran hari-hari kita Bu ya. Pelajaran hari-hari kita. Baik, ini Ibu ayat 19 ini hadisnya banyak Bu ya, yaitu tentang sombong Bu ya. Mana? Ini yang di 19. Ya, 19 banyak hadisnya Bu ya. Nah, baik. Masih ada waktu. Nanti mau ada yang tanya nggak nanti? Habis ini iya. Kalau mau ada yang tanya nanti saya sudahin di angka 10 Bu ya. Jadi 10 menit buat tanya aja Bu ya. Baik. Waksid fi masika wagdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Baik, la sautul hamir Bu ya, dan hamir Bu ya. Hamir kayak kosong itu hamir, jangan hamir Bu ya. Itu bismillahirrahmanirrahim juga kadang-kadang masih ada bismillahirrahmanirrahim itu nggak boleh Bu ya. Tetap Iya nggak ada, tapi nggak boleh Bu ya. Jadi apa? Masih ada Bu ya. Cuman sering dicontohin ya begitu terus Bu ya. Tapi ya tetap harus dibenerin itu ya. Baik. Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Nah, jadi di sini dibilangin sederhana dalam jalan itu Ibu ya. Jalan tuh nggak boleh terlalu cepat, juga boleh terlalu lambat gitu Bu ya. Kalau emang udah wataknya begitu, ya watak kan bisa dirubah Bu ya. Jadi pertengahan aja Bu ya, jalan aja sampai diajarin sama Allah Bu. Iya, jalan aja sama Allah diajarin gitu ya. Untuk apa? Ya untuk kemaslahatan kita lah, kan? Iya, Allah ngajarin untuk apa Bu? Untuk kemaslahan kita Bu ya. Nah, Allah juga ngajarin apa Bu? Ya, sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah. Jadi berjalan tuh jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat ya. Jadi di antara keduanya ya. Jadi sedang-sedang aja gitu Bu ya. Paham Bu ya? Lunakkanlah suaramu. Jadi Ibu, suara itu lah kalau suara saya ngomong begini suaranya keras, ya kalau nggak keras suaranya ya nggak ngedenger ibu-ibu ya. Nah gitu Bu ya. Nah, jadi lunakkanlah suaramu. Jadi suaranya Bu ya, biar saya keras juga. Maaf kalau kata saya mah nggak nyanggereng Bu ya. Ada nyanggereng nggak? Apa itu nyanggereng? Ngebentak. Itu Nyanggereng. kayaknya keras gitu. Iya keras gitu Bu ya. Ya. Jadi disuruh apa lu suaranya dilunakkan. Jadi dilunakkan itu Bu ya, jangan sampai suaranya kayak keledai Bu ya. Maaf, dilarang Bu ya, apalagi perempuan. Maaf Bu ya.
Sekarang kalau penyanyi itu suaranya kayak orang perempuan, melengking-melengking. Itu nggak boleh, itu dibilangin suara apa? Suara keledai loh Bu ya. Iya, di surat keledai. Apalagi jadi bagus Bu gitu ya. apalagi apa namanya, di forum, di panggung gitu Bu ya. Nah, itu sampai suara gini itu nggak boleh Bu ya. Maaf, udah sering saya sampaikan itu mencari nafkah dari situ hukumnya haram. Kenapa Bu? Haram. Mencari nafkah dari nyanyi. Nah sekarang udah banyak dibilang, udah banyak Bu ya yang menyampaikan Bu ya, musik itu haram ya, setiap mazhab juga musik itu haram ya. Tapi maaf ya, ada yang udah akhir-akhir masa tampil terus ya. Bukannya tobat malah ngelawan ya. Orang ada kok surat musik kok, surat musik gitu ya, surat penyair itu surat apa ini? Surat apa namanya? Surat penyair itu Asyura, iya itu surat penyair. Kan dibiarin diterjemah, biarin di apa namanya, di tafsir juga penyair ya. Nah kan ada yang menyampaikan, ada yang berpendapat katanya surat apa musik gitu ya, bahkan sampai selawatan pakai musik. Ada yang baca Al-Fatihah juga pakai musik. Ibu nonton nggak di YouTube? Nggak ada yang nonton? Ada Bu ya, orang baca Al-Fatihah pakai musik ada Bu ya. Nah kenapa? Karena menghalalkan musik ya. Padahal kata ustadz Bu ya, ustadz yang apa yang belajar, yang mumpuni apa namanya pengetahuannya Bu ya, ustadznya juga udah familiar Bu ya. Nah itu menyampaikan ya, itu hukumnya haram. Di setiap mazhab juga hukumnya haram, tapi tambah nyolot. Tahu nggak Ibu ya? Bukannya alhamdulillah ada yang ngingetin harusnya tobat gitu ya, malah masih sering tampil gitu ya. Orang dipikir Ustadz ujarnya malah jadi juri. Iya. Juri La ilaha illallah. itu. Iya. Itu kenapa Bu? Apa sebabnya? Apa yang dicari? Apa yang dicari? Uang. Ya iya Bu ya. Nah, yang dicari itu materi Bu ya. Yang dicari materi. Jadi enggak mikir kalau di agama itu haram Bu ya. Malah apa Bu? Malah dikerjain. Kenapa? Karena yang disebut itu apa namanya? Hubud dunia Bu ya. Yang disebut hubud dunia. Gitu Bu ya. Ayo minta Bu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti besok ayat 19 Bu ya. Ayat 19 besok mungkin satu kali pertemuan juga, soalnya di sini hadis-hadisnya banyak tentang apa Bu? Tentang orang sombong. Tentang orang sombong aja ayatnya sampai banyak Bu ya. Masalah ayat-ayat kesombongan itu banyak ayat, sampai sebegini banyak ayatnya, belum nanti hadisnya ya. Saking apa Bu? Saking tidak bolehnya orang sombong gitu ya, melengos sama orang, tidak boleh. Paham ya? Nah, jadi kita belajar, kita praktekkan gitu. Kita praktekkan, jangan sampai kita ketemu orang yang nggak suka terus kita ngambil jalan lain, nggak boleh Bu ya, menghindar. Capek. Dari pojokannya ini mah udah sampai ya. Iya. Belok ke sini di rumah. Nggak, iya. Itu kan kata saya juga apa, nyiksa mana ya kan? Iya, nyiksa diri kan. Atau udah nyampe ke rumah malah ngejauhin rumah. Kenapa? Nah itu. Iya. Orang sombong berarti Sombong. Ya menghindari orang sombong malah dibalas dengan kesombongan. Ya sama aja kata saya kan sarwana kan. Sarwana. Ya, Gitu. kita nggak ketemu sekalian gitu ya Bu. Kalau saya pengen amprok aja terus nanti kita nanya gitu Bu. Amprok aja, iyalah. Amprok aja kita nanya. Iya kita. Bu, siapa yang nanya duluan, siapa yang salam duluan, itulah yang dapat pahala. Kalau di Mekah Bu ya, kita masuk Itu, apa sih yang jalan lift ya,
masuk lift aja, masuk lift ya, itu yang di dalam itu udah ngeduluin salam ya Bu ya, gitu kan, dia udah ngeduluin salam. Jadi kita itu jarang ngeduluin dia salam, udah keduluan sama dia salam. Nah kenapa? Ya kan cari pahala, gampang cari pahala tuh Ibu, ya. Asal kita mau gitu ya, gampang cari pahala itu ya. Kita buka lift, langsung mereka udah ngasih salam, gitu. Cuman emang ketemu begitu kayaknya seneng ya Bu. Iya, Ketemu Iya. seneng ya Bu. Iya. Ya saya sudah hidup cukup dulu Bu ya, nanti ada pertanyaan siapa yang mau nanya, kita tutup ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baru bertanya jawab Bu ya, silakan Ibu, apa yang mau ditanyakan? Ini saya makan karena ada yang ini ya. Kalau jalan itu yang